Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala natil qabul wa ziyadatil ilmi wa ikhlasan wal istiqomah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Ngaos kitab Jalalain beserta kitab Jalalain beserta tafsir Sawi surat Al-Kafirun pada tafsir Sawi Sohifah atau halaman 488 juz 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa warada fi fadliha. Lah niki sing penting. Wa warada fi fadliha ahaditsun minha anna ta'dilu sulusal Qur'an. Ada di dalam sebuah hadis bahwasanya surat Al-Kafirun ini adalah beberapa hadis. Keutamaan surat Al-Kafirun ada beberapa keterangan hadis. Di antaranya adalah bahwasanya surat Al-Kafirun itu adalah membandingi sepertiga Al-Qur'an. Kita membaca surat Al-Kafirun itu sama halnya membaca sepertiga Al-Qur'an. Seperti halnya membaca surat Ikhlas sekali itu sama pahalanya dengan sepertiga Al-Qur'an. Subhanallah. Wa minha qauluhu qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu ruba'al Qur'ani. Sebagian hadis mengatakan bahwasanya surat Al-Kafirun adalah surat yang membandingkan seperempat Al-Qur'an. Kita membaca sekali surat Al-Kafirun sama dengan kita membaca seperempat Al-Qur'an. Subhanallah. Wa minha anna rajulan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsani faqala iqra inda manamika qul ya ayyuhal kafirun fa innaha bara'atun minasyirki. Sebagian dari keutamaan surat Al-Kafirun adalah bahwasanya salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Rasul, berikanlah wasiat kepadaku hai Rasul." Kemudian Rasul menjawab, "Bacalah ketika kamu tidur surat Al-Kafirun, yaitu qul ya ayyuhal kafirun." Karena surat Al-Kafirun itu surat yang yaitu lepas atau selamat dari sifat syirik. Kita selalu menyekutukan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau surat Al-Kafirun kita baca, maka kita semua adalah selamat dari sifat syirik, musyrik, atau orangnya namanya musyrik. Sifatnya nama syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa minha qaulu Ibnu Abbasin, wa minha iku setengah sangka sebagian sangka keutamaan surat Al-Kafirun qaulu Ibnu Abbasin utawi ucapan Ibnu Abbas. Hiya laisa fil Qur'ani asyadda ghaidan minha li'annahu tauhidun wa bara'atun minasyirki wa innama zadat al-ikhlasu fis sawabi anha li'annaha mustamilatun ala sifati rabbi ta'ala shorihan ma'atilalatiha ala ikhlasi fit tauhidi. Maksudnya adalah tidak ada di dalam Al-Quran surat yang yaitu surat yang paling menjadi murka dari Allah Subhanahu wa taala kecuali adalah surat Al-Kafirun. Karena surat Al-Kafirun adalah surat yang mentauhidkan, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan surat yang menyelamatkan dari sifat syirik. Dan juga surat Al-Kafirun adalah surat yang ketika dibaca maka menjadi banyak pahalanya, tambah banyak pahalanya, karena surat Al-Kafirun itu surat yang mengandung sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam secara jelas. Dan surat Al-Kafirun itu menunjukkan mengikhlaskan, kita semua mengikhlaskan
kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mentauhidkan, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu makiyatun ay fi qauli bin Mas'udin wal Hasan wa Ikrimah. Tadi dikatakan bahwa surat Al-Kafirun adalah surat makiyah. Ini menurut pendapat sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Hasan dan sahabat Ikrimah. Aw madaniyatun ay fi qauli Qatadah wa Dhahaki. Orang yang mengatakan bahwa surat Al-Kafirun adalah surat madaniyah adalah sahabat Qatadah dan sahabat Dhahak. Khasfiluhu kama qala Ibnu Abbasin anna sababa nuzuliya anal Walida bin al-Mughirata wal Asa bin Wa'il wal Aswad bin al-Muttalib wa Umayyah bin Khalaf laqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad haluma falta'bud ma na'budu wa na'budu ma ta'budu wa nastariku nahnu wa anta fi amrina kulli fa in kana ladzi jita bi khairan mimma bi aidina kunna qad asyraqna fihi wa akhadna bi haddina minhu wa in kana ladzi bi aidina khairan mimma bi yadika kunta qad asyraqtana fi amrina wa akhadta bi haddika minhu. Maksudnya begini, asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Kafirun adalah bahwasanya orang kafir namanya Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Aswad bin Al-Muttalib dan Umayyah bin Khalaf, mereka semua bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir ini, 3 orang ini, Walid, As dan Aswad dan Umayyah, orang 4. Orang 4 ini bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka mengatakan, "Hai Muhammad, kemari Muhammad. Hendaklah Muhammad kamu menyembah apa yang saya sembah Muhammad, dan kami pun juga sebaliknya akan menyembah Tuhanmu yang kamu sembah. Kita semua kerjasama Muhammad. Kita semua kerjasama di dalam segala urusan kita Muhammad. Jika ada sesuatu yang datang kepadamu itu kebaikan, maka itu adalah sebagian dari jeripayah kami, jeripayah kita, karena kekuasaan atau jeripayah kita. Kita semua adalah orang yang menyekutukan, orang yang kerjasama kepadamu Muhammad. Dalam segala urusan kita bisa kerjasama Muhammad. Begitu juga apabila kamu semua dapat keberuntungan, kami pun harus dapat bagian dari keberuntunganmu. Begitu juga sebaliknya, apabila kami ini orang-orang kafir ini adalah mendapatkan keberuntungan, itu pun sebagian adalah sebagian dari hasil jeripayahmu, maka kamu juga bekerja sama di dalam segala urusan kepada kami Muhammad, dan kamu dapat mengambil bagianmu dari apa yang kami mendapat keberuntungan. Maka di sini kemudian turunlah surat ini, namanya surat Al-Kafirun, yaitu surat yang menunjukkan kita semua ini adalah mengukuhkan konsistensi kita tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang wajib kita sembah, dan selain Allah adalah zat yang tidak boleh kita sembah. Gunung, langit, bulan, bintang, kemudian berhala, ya, segala benda, matahari, benda-benda langit, benda di bumi, semua itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh disembah. Yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini para santri semua yang kami cintai dan yang kami banggakan, dan juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita semua sebagai orang Islam, maka kita semua ini harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, zat yang menguasai alam. Kita semua adalah di bawah genggamnya Allah Subhanahu wa taala, karena yang mengatur seluruh alam jagat raya semuanya
yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada riwayat lain tentang asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Kafirun ini. Saya baca di kitab Sirsawi. Asbabun nuzulil ayati akhrajat Tabarani wa Ibnu Abi Hatimin an Ibnu Abbasin anna Quraisyan da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ayyutuhu malan fayakunu aghna rajulin bimakata wa yuzawijuhu ma arada minan nisa'i faqalu hadza laka ya Muhammad wataku ansat min aliyatana wala takuruha bisuin fa ilam taf'al fa'bud aliyatana sanatan wa na'budu ilahaka sanatan qala hatta anduru ma ya'tini min rabbi. Jadi ngeten, hadis sebagian ada riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabarani dan Imam Ibnu Abi Hatim dan juga yang sumbernya dari Ibnu Abbas bahwasanya seorang Quraisy itu adalah dia mendorong, ya, orang Quraisy mendorong supaya orang-orang banyak, orang-orang kafir memberi sesuatu harta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Quraisy itu adalah orang yang paling kaya di kota Mekah. Orang Quraisy itu mengajak kepada sahabat-sahabatnya, orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah untuk memberikan sesuatu karena dia kaya, orang yang paling kaya di kota Mekah, ia memberikan sesuatu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tidak hanya memberi, tapi juga orang Quraisy itu ingin mengawinkan sesuatu wanita-wanita di kota Mekah. Terus mereka berkata, setelah diberi kemudian mereka memberi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadza laka ya Muhammad, hei Muhammad, iki tak paringi gue, rasa misa-misa, iki tak paringi, iki pangeranku ya iki tak paringi karo gue Muhammad. Sing jenenge brolo, iki brolo tak paringi iki sira Muhammad, sampeyan ora usah misa-misa, ora usah nyengeni. Lan sira ora nutur-nutur sing elek, ora usah nyebut-nyebut sing elek Muhammad. Iki tak keparingi karo kowe. Nek sira ora gelem nampa peparingku sing wujude brolo, mongko aku njaluk sira Muhammad kowe supaya nyembah pangeranku mangsa setahun, lan aku pun juga sewalike gelem nyembah pangeranmu selama setahun. Kemudian orang Quraisy juga berkata, Muhammad dudono pangeran iku sapa? Dudono Muhammad. Pangeranmu ora jelas, ora cetha kok ya. Lah iki nek pangeranku cetha ngene iki, brolong ini kita kakek karo kowe. Saiki kerjasama. Bro iki sembahan, aku nyembah ya apa jenenge iku sampean iki nyembah brolo, aku ya gelem nyembah pangeranmu. Tapi yang pangeranmu iku dudono, pangeranmu ku sapa? Pangeranmu ora cetha. Lah ikilah sejarah turunnya surat Al-Kafirun. Terus turunlah surat ini, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma abattum. Nah niki jenengan nek maca abattum iku dale diilangke. Karena temriku terjadi yaitu proses idgham, yaitu dalnya dibaca tak, ma'abattum, tae dikandelke seakan-akan di situ tidak ada dal, ya, karena di situ dal ketemu dengan tak, maka bacaan dalnya hilang, kemudian taknya dibaca tebal, seperti di situ ada tasdid, ma'abattum, ngatan, ma'abattum. Nah, nggih, tajwide ngoten, ilmu tajwide. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Qalqalah kubra karena termasuk qalqalah karena waqaf. Lakum dinukum waliyadin. Sing penting intine ngaos niki kita sedaya nggih
surat Al-Kafirun itu surat yang termasuk surat ikhlas. Namanya surat ikhlas, surat mu'abadah. Surat untuk mengikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Surat untuk kita semua yang kita sembah adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Mu'abadah itu artinya sesuatu yang disembah. Surat Al-Mu'abadah yaitu surat sesuatu yang selalu kita sembah. Dia adalah mu'abadah, itu adalah masdar ghairu mim, mufa'alatun. Dia wazannya mufa'alatun. Mufa'alatun itu adalah wazan dari abada. Fi'il madhi abada mengikuti wazan fa'ala. Ngoten nggih? Li fa'alal fi'alu wal mufa'ala wa ghairu ma marasamaul adalah. Bab abniatul masyadir dan alfiyah. Li fa'alal fi'alu wal mufa'ala wa ghairu ma marasamaul adalah. Wazan fa'ala iku masdare wonten kalih sepindah fi'alun. Tulis iki ngelmu alat kok. Sepindah fi'alun kaping kalih mufa'alatun. Qatala masdare saged kitalun, saged muqatalatun. Ngoten. Contoh malih mriki. Abada selalu menyembah, masdari ibadun mu'abadatun. Ngoten. Paham nggih? Jadi surat mu'abadah namanya surat mu'abadah nganggo ain. Mu'abadah itu adalah sesuatu yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu kita sembah. Surat namanya surat Al-Mu'abadah. Balani Alfiyai balani. Li fa'alal fi'alu wal mufa'ala wa ghairu ma marasamaul adalah. Balani malih. Li fa'alal fi'alu wal mufa'ala wa ghairu ma marasamaul adalah. Bab abniatul masyadir sing awali nadamane bab abniatul masyadir iki punika falun qiyasul masdarin mu'adda min salasatin karadda wa fa'ilan lazimu babu fa'al kafarahin wa kajawan wa kasalal wa fa'alal lazimu mislu qa'adalahu dan bitiratin kageda. Bab napa? Abniatul masyadir. Ngoten nggih? Nah, saniki ngaji sorof riyen. Nggih, ngoten. Saniki ngaji sorof. Ta'buduna adalah fi'il mudhari dhamire antum niku lho. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Fi'il mudhari dhamir antum. Dia adalah dhamir antum kalau dirubah dhamir huwa dadose pripun? Dirubah dhamir huwa ya budu ya budani ya buduna tak budani ya buduna tak budani tak buduna tak budina tak budani tak budna abuduna budu. Ulangi ayo. Tasrif lugawi huwa hum ya hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu ya budu ya budani ya buduna tak budu tak budani ya budna. Apa salah? Ya budna tak budu tak budani tak buduna tak budina tak budani tak budna buduna budu. Jenengan sing biasanya kadang salah niku antara dhamir hunna
kali domir antunna. Nah iki jeneng kudu jeli. Nek domir hunna ya budna, nek domir antunna tak budna. Ngaten nggih paham nggih? Baleni malih. Ya budu ya budani. Ya bener. Abudu nak budu. Terus contohnya malih. Ya jalisu ya jalisani ya jalisuna tajlisu tajlisani ya jalisna. Terus tajlisu tajlisani tajlisuna tajlisina tajlisani tajlisna ajlisu najlisu. Terus abiduna. Sekarang tasrif lugawi abiduna. Dhamir huwa, dhamir huma, dhamir hum, dhamir hiya, dhamir huma, huma dhamir hunna. Dadosé pripun? Abidun, abidani, abiduna, abidatun, abidatani, abidna. Kan dhamir hunna, abidna. Bareng malih, balani. Abidun, abidani, abiduna, abidatun, abidatani, abidna. Ngoten. Terus nek latak budu matak budun. Tenek latak budu kalau dirubah latak budu matak budun. Temen iki wonten ayat latak budu matak budun. Nek dhamir huwa, dhamir anta mukhatab niku kan wonten 6. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, antut niku tok. Latak bud, latak buda, latak budu, latak budi, latak buda, latak budna. Dhamir antum, latak budna. Ulangi. Latak bud, latak buda, latak budu, latak budi, latak buda, latak budna. Contoh malih sing gampang ngeten. Latadrib, latadriba, latadribu, latadribi, latadriba, latadribna, latakra, latakra, latakraa, latakrau, latakrai, latakraa, latakrana. Saiki tasrif lugawi, ya tafsir istilahi. Tafsir istilahi yang berkaitan dengan ayat ini. Abada ya'budu abadan wa mabda'an fahuwa abidun wadaka ma'budun ubud la ta'bud ma'badun mi'badun. Tamriku wonten abada ya'budu abadan wa ma'badan fahuwa abidun wadaka ma'budun ubud la ta'bud ma'badun mi'badun. Sekarang tafsir lugawi yang fi'il madhi. Abada abadu abadat abadata abad na abad ta abatuma abatum abatti abattuma abattunna
Coba diulangi abada abada. Abada abada abadun. Dan sekarang dirubah abada dirubah menjadi wajan istafala, istabada, minta disembah. Mau kan ceritanya kan wong kafir itu kan minta kan nyembah, jaluk Muhammad iki brolo iki sembahan Muhammad. Aku engko nyembah brolomu apa jenenge nyembah pangeranmu. Kowe syaratnya kowe ya nyembah pangeranku. Istabada istabada istabadu istabadat istabadata istabadna istabatta istabadtuma istabadtum istabadti istabadtuma istabattunna istabatu istabadna. Saiki contoh lagi istighfara sing biasanya kata wonten Al-Qur'an. Istighfara minta ampun. Istighfara istighfara istighfaru istighfarat nggih. Terus saiki napa niku temriku nggih nak budu nek nak budu dhamire napa nak budu dhamir nahnu nek abudu dhamir ana nek tak buduna antum nek tak buduna antunna nek ya'budna hunna nek ya'budani huma ya'buduna hum niku nek fi'il mudhari'. Saniki fi'il madhi. Abadtum dhamire napa? Antum abadna 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 wonten alif nahnu mboten wonten alif abadna hunna hunna nek abadna nahnu abadtu abadtu ana abadta abadti abadtum antum abadtunna antunna abadna nahnu. Ngoten nggih, niki perubahan atau tasrif lugawi dan tasrif istilahi. Terus minal musyrikina musyrikuna niku kalau dalam bentuk dhamir dua menjadi bagaimana? Musyrikuna atau musyrikina musyrikun musyrikani musyrikuna musyrikatun musyrikatani musyrikatun jama' mana salim nggih. Isim fa'il huwa huma hum hiya huma hunna musyrikun huwa musyrikani huma musyrikuna hum musyrikatun hiya musyrikatani huma musyrikatun hunna jamak muannas salim. Temriku namung isim fa'il iku berarti iki punika dhamir huwa huma hum hiya huma hunna. Nggih, saiki dhamir anta tusriku tusrikani tusrikuna tusrikina tusrikani tusrikna. Jadi tusriku dhamir anta, tusrikani dhamir huma, tusrikani tusrikuna dhamir hunna.
tusyrikina damir anti nggih, tusyrikani damir huma, tusyrikna damir, tusyrikani damir huma, tusyrikna damir antunna, ngoten nggih, antunna, ngoten nggih. Al kafiru, al kafironi, al kafiruna. Nek damiriya al kafiratu, al kafirotani, al kafiratu jamak muannas salim. Nek al kafiruna jamak mudzakkar salim, nek al kafiratu jamak muannas salim. Mengaten pengaosan wonten dalem punika, muga-muga wonten manfaatipun. Surat Al-Kafirun sama dengan surat Al-Ikhlas. Siapa yang membaca surat Al-Kafirun sama dengan halnya membaca sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Begitu juga sebaliknya, siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sama dengan membaca sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Namun di sini ada periwayat juga, perawi hadis, siapa yang membaca surat Al-Kafirun sama dengan membaca rubu'ul Quran, seperempat Al-Quran. Maka di surat, di jamaah, di sholat maghrib itu kesunatan membaca surat Al-Kafirun kali surat Ikhlas. Berarti sepertiga tadi pinten? Pada ketika kita sholat, setelah pada ayat pertama, pada rakaat pertama setelah Fatihah kesunatan membaca surat Al-Kafirun, sepertiga Al-Quran. Pada rakaat kedua setelah kita membaca surat Al-Fatihah juga disunatkan membaca Al-Kafirun sepertiga tambah sepertiga jadi pinten? 2/3. Lah, ini adalah surat yang sangat luar biasa manfaatnya. Dan seperti halnya surat Ikhlas, kita semua sudah belajar tafsir surat Ikhlas. Semoga dengan belajar ngaji pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya lil mu'minina amin. Mari kita tutup majelis kita dengan doa bersama. Allahumma ja'al auladana min ahli syari wa dhairi. Allahumma ja'al auladana min ahli ilmi wal khairi wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syari. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal fadlu wa lakal mulku wa lakal qabil ghani wa lakal salamu wa lakal fathu razaqu. Ya Allah, wa lakal musta'an wa lakal musta'an kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan bi'adadi hurufin min hurufil Qur'anil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan bi'adadi ayatin min ayatil Qur'anil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan bi'adadi juz'in min ajza'il Qur'anil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan bi'adadi malaikatis samai wal ardi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan bi'adadil anbiya wal mursalin.
الشهداء الصالحين والأولياء والشهداء الصالحين جميع الملائكة المقربين صلى الله وسلم عليه وعليهم وعلينا وعليكم أجمعين ببركة هذا التعليم يا الله اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وبصيرتنا لزوجاتنا وأزواجنا وبناتنا وأبنائنا ولمريدنا ولتلاميذنا ولشيخنا ومشايخنا ومعلمنا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولإخواننا وأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن الأحياء منهم والأموات نسألك يا الله موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والمعصومة من كل ذنوب والمحفوظة من كل ذنوب والبركة من كل رزق والصحة من كل جسد والنافعة من كل علوم والقضاء من كل حاجة وديون واليسر من كل يسر والمفتحة من كل قلوب والأبرار والعلماء من كل أولاد والقضاء والمقبولة من كل عبادة والفوز بالجنة النعيم لنا ولكم يا الله وادخلنا الجنة والفوز عند الحساب وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك يا الله من خير ما سأل به عبدك ورسولك وحبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك يا الله بما استعاذك به عبدك ورسولك وحبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم إنك على كل شيء قدير اللهم يا الله زد لنا علما نافعا كثيرا وعمرا طويلا جسدا صحيحا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا وسعا طيبا كثيرا واسعا مباركا وعلما نافعا يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين انك على كل شيء قدير ربنا اختم لنا بحسن الخاتمه ربنا اختم لنا عند انبياء اجلنا بقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ولنكونن من الخاسرين وتب علينا يا مولانا انت الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا يا الله والاخوان الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين والسلام